Berbicaralah ya Tuhan, sesungguhnya kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Saya mengajak kita membuka di dalam Yakobus pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Yakobus pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau sudah menemukan, kita akan baca secara bergantian 12 ayat ini. Yang laki-laki akan bersama dengan saya membaca ayat yang genap. Silakan yang perempuan membaca ayat yang ganjil seperti itu ya. Jadi yang perempuan terlebih dahulu, nanti laki-laki ayat yang genap. Dosa karena lidah perempuan. Yakobus 3 ayat 1, silakan perempuan. Sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin besar, ia dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh kita, sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan membakar noda kehidupan kita. Sedangkan lidah itu sendiri dibakar oleh api neraka. Tetapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Ia tidak terkuasai, jahat dan penuh racun mematikan. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Saudara-saudaraku, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Bapak Ibu, kalau kita melihat tentang surat Yakobus seperti itu, maka kita bisa menemukan surat Yakobus itu ada 3 penekanan besar seperti itu ya. Yang pertama adalah agar umat Tuhan tidak hidup dalam kemunafikan. Itu menjadi poinnya. Makanya kalau kita lihat surat Yakobus itu, Yakobus pernah menjadi satu ayat yang terkenal adalah Yakobus pernah berkata gini, tunjukkan iman kepadaku, maka aku akan tunjukkan perbuatanku. Kenapa? Karena banyak orang munafik seperti itu ya. Orang yang berkata bahwa dia adalah orang yang beriman, tetapi punya kehidupan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan imannya. Kemudian yang kedua adalah agar umat Tuhan menunjukkan iman di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi iman itu bukan hanya sebatas iman yang membuat kita memuji Tuhan di dalam gereja, tetapi iman yang juga harus ditunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari dan orang bisa kenal kita bukan hanya sebatas sebuah perhiasan yang kita gunakan, atribut yang kita gunakan, atribut kekristenan itu. Tetapi tanpa atribut pun orang bisa tahu melalui kehidupan sehari-hari kita menunjukkan iman itu. Tetapi yang menjadi menarik adalah poin yang ketiga, adalah agar umat Tuhan menggunakan lidah dengan benar. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam surat Yakobus, maka sesungguhnya surat Yakobus itu memunculkan 2 kali ketika bicara tentang lidah. Kita deal dulu bahwa lidah yang dimaksud oleh Yakobus adalah perkata. Tidak bicara tentang literal seperti itu, lidah sebuah organ sebatas itu. Tetapi lidah yang dimaksud oleh Yakobus adalah perkataan.
Karena itu kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kedua, maka dikatakan di sana ayat yang ke Yakobus 1 ayat yang ke-19 dikatakan setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Yakobus 1 ayat yang ke-19 menekankan tentang orang itu lambat untuk berkata-kata. Kemudian lebih jelas lagi di dalam Yakobus pasal 3. Di dalam bagian ini kalau Yakobus 1 itu hanya satu ayat tentang lambat untuk berkata-kata. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah kenapa harus lambat berkata-kata? Maka Yakobus pasal 3 itu lebih jelas lagi tentang kenapa perkataan itu menjadi sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Maka di dalam ayat yang pertama dikatakan saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi pengajar. Sebab kamu tahu bahwa sebagai pengajar kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Menjadi menarik, ada kata di sana pengajar. Kata pengajar yang digunakan oleh Yakobus di sini adalah didaskaloi. Didaskaloi adalah pengajar atau orang yang mengajarkan sesuatu. Pada masa Yakobus, setiap orang di dalam sebuah perkumpulan jemaat mula-mula, mereka siapapun bisa untuk berdiri, kemudian mereka bisa untuk menyanyi, mereka bisa untuk bermazmur, mereka bisa untuk memberikan nasihat, termasuk mereka bisa untuk mengajar. Jadi kalau di dalam konteks kita kan yang mengajar itu kan konteksnya lebih sempit seperti itu ya, lebih khusus. Orang yang berkhotbah lebih khusus seperti itu ya. Tetapi di dalam zaman Yakobus setiap orang bisa untuk berdiri dan kemudian katakan gini, sorry saya mau nyanyi, kemudian dia akan nyanyi. Sorry saya ingin bermazmur, maka mereka akan berdiri dan bermazmur. Sorry saya akan mengajar, karena rasanya Tuhan menggerakkan saya untuk mengajar. Dan mereka berdiri dan mengajar. Tetapi kemudian Yakobus katakan kondisi-kondisi ketika orang ingin menjadi pengajar, maka kalau tidak hati-hati mereka tidak mau diajar. Kalau mereka ingin menjadi pengajar, maka sedikit sekali orang ingin belajar. Bapak Ibu, saya ingat ketika pertemuan hamba-hamba Tuhan lulusan STTAA yang pelayanan di GKY beberapa minggu yang lalu ketika kami dikumpulkan, maka Pendeta Castelia bercerita tentang sebuah daerah ketika ditanya, kamu cita-citanya apa? Kemudian anak itu masih remaja berkata gini, saya ingin menjadi apologet Kristen di YouTube. Kemudian Pendeta Kastel katakan luar biasa bahwa banyak orang ingin menjadi apologet, menjadi pembela iman Kristen. Tetapi dia tidak mau masuk STT, kemudian tidak mau belajar yang benar, tidak mau dibimbing yang benar, tetapi dia mau membela iman Kristen. Bukankah banyak kondisi itu yang kita temui? Banyak orang ingin mengajar. Banyak orang ingin menjadi depannya namanya adalah PS, pastor. Bisa nyanyi dikit, kemudian dapat gelar depannya, pastor. YouTube-nya banyak, dapat gelar di situ, pastor. Kemudian tahu Alkitab sedikit, kemudian disebut sebagai apologet Kristen. Banyak orang ingin menjadi pengajar. Tetapi kemudian Yakobus katakan, seseorang yang ingin menjadi pengajar, hati-hati. Kenapa? Karena seorang yang menjadi pengajar, maka dia akan dihakimi. Dia akan diterima itu. Kenapa dihakimi? Karena apa yang dia ajarkan juga dituntut untuk dia lakukan. Apa yang dia sampaikan juga dituntut untuk dipertanggungjawabkan apa yang dia ajarkan. Jadi bukan hanya sebatas berkata-kata, kemudian seperti angin yang lepas begitu saja, tanpa dipikirkan dia itu lakukan atau tidak. Karena itu kalau kita melihat para pengkhotbah gitu ya. Jadi pengkhotbah itu bukan hanya sebatas 25 menit, 30 menit selesai seperti itu ya. Tetapi seorang pengkhotbah itu menggumulkan. Makanya saya seringkali berkata kepada rekan-rekan yang dekat sama saya. Saya bilang gini, saya kalau di luar berkhotbah, saya bisa bercanda, saya bilang. Saya bisa ngomong banyak hal. Tetapi ketika saya menyampaikan firman, saya mempersiapkan sebuah khotbah,
di dalam durasi 25 sampai 30 menit seperti itu ya, maka saya perlu waktu 2 minggu untuk persiapan itu. Saya perlu menggumulkan itu, kemudian saya perlu persiapan, saya perlu merangkum, saya perlu mengulang seperti itu ya, saya perlu latihan khotbah. Karena bagi saya, apa yang saya katakan harus saya pertanggungjawabkan. Bukan sebatas saya berkhotbah dan kemudian selesai. Karena itu kalau kita datang di dalam sebuah ibadah, maka yang perlu kita lakukan adalah doakan pengkhotbah yang sedang berkhotbah di depan kita. Doakan orang yang membawa firman, karena biarlah dia bukan hanya sebatas orang yang menyampaikan firman, tetapi dia betul-betul menggumulkan firman dan menjadi para pelaku akan firman yang dia lakukan. Sehingga kemudian Yakobus berkata gini, sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa yang tidak tersandung dalam perkataannya, ia orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kata tersandung di dalam bagian ini menggunakan kata skandaliso. Nah, kata skandaliso itu bisa berarti menyinggung atau tersandung. Kata ini digunakan untuk seperti tongkat penjebak dalam perangkap pemburu burung. Bapak Ibu pernah waktu masa kecil nangkep burung di hutan? Misalkan kita nangkep burung itu, saya ingat waktu saya masih kecil seperti itu. Kemudian sarang kosong, kemudian saya angkat tuh pintu sarang itu, kemudian saya tahan pakai lidi. Sehingga ketika burung itu masuk, lidi itu lepas. Dan burung itu terperangkap. Kata skandaliso itu seperti itu. Ketika kita memperkatakan sesuatu, perkataan kita kalau tidak hati-hati, kalau tidak dipertanggungjawabkan atau tidak berpikir untuk bertanggung jawab, jangan-jangan kata-kata kita itu akan menjadi kata-kata yang menjebak, kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang tersandung. Sehingga setiap kali kita berbicara, maka kita membuat diri kita tersandung, atau membuat orang lain yang mendengar perkataan kita pun tersandung. Bapak Ibu, kalau saya tanya kepada kita, seberapa sering kita tersandung dengan perkataan yang kita pernah dengar? Atau seberapa sering kita sadar untuk setiap perkataan yang kita dengar membuat orang lain tersandung karena perkataan kita? Membuat orang lain akhirnya terkurung dan terperangkap untuk setiap perkataan kita yang membuat mereka akhirnya rendah diri, membuat mereka tidak layak, membuat mereka tidak patut, membuat mereka akhirnya berkecil hati karena perkataan kita. Begitu kata-kata itu keluar, kata-kata itu dapat melukai, dapat menyakiti dan merusak. Lidah yang jinak adalah tanda kedewasaan. Namun kata-kata yang tidak dijinakkan adalah kata-kata yang akan merusak seseorang. Sehingga Yakobus memberikan 2 contoh ini. Yang pertama adalah, apa dikatakan di sana? Kendali yang bisa mengendalikan kuda. Ayat yang ayat yang ke-3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita dan kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kekang itu yang mana sih? Kekang itu yang ini nih. Yang di antara mulut kuda itu. Jadi kita bisa kendalikan seekor kuda yang sekalipun liar, ketika kekang itu berhasil dipasangkan atas mulutnya, kita bisa jinakkan. Kemudian yang kedua adalah kemudi sebuah kapal. Kapal itu besar. Kapal yang besar itu, Yakobus katakan, bisa dikendalikan, sekalipun angin begitu kencang, bisa dikendalikan dengan kemudi yang kecil ini. Kemudian dia katakan gini, begitu pula lidah, memiliki kuasa atas seluruh tubuh. Jika tubuh kita bisa dikuasai oleh lidah, maka kita memiliki kuasa atas seluruh hidup dan perilaku kita, termasuk kehidupan orang-orang di sekitar kita. Sehingga lidah dapat menjadi aset terbesar atau kewajiban terbesar kita.
Jadi lidah itu bisa membuat kita up atau membuat kita down. Lidah itu bisa membuat orang lain naik, atau lidah kita bisa membuat orang lain jatuh. Lidah itu bisa menjadi sesuatu yang kewajiban terbesar kita untuk mengangkat harkat seseorang atau merendahkan harkat seseorang. Itu lidah. Sehingga ketika kita melihat akan hal ini, lidah merupakan bagian kecil dari tubuh kita yang dapat memberikan dampak besar pada kehidupan kita dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Masalahnya adalah ini. Yakobus munculkan 3 masalah dengan lidah. Yang pertama, lidah tidak dapat dijinakkan oleh manusia. Yakobus menarik katakan gini. Setiap hewan di dunia ini manusia bisa jinakkan. Rabu yang lalu ya. Iya, Rabu yang lalu setelah pulang retreat kami ke Taman Safari. Akhirnya setelah 41 tahun saya pertama kali ke Taman Safari. Kami nonton koboi ya. Nonton koboi. Jadi pertunjukan di Taman Safari itu salah satunya pertunjukan koboi. Ada kuda, ada domba seperti itu. Tetapi kemudian ada tikus dan ada kucing. Pikiran saya ketika kucing itu masuk ke panggung, saya berpikir itu kucing liar. Tiba-tiba masuk. Tetapi ternyata itu kucing yang dilatih. Yang lebih aneh lagi adalah tikus. Jadi tikus itu muter tuh. Saya pikir awalnya saya ngobrol sama Felix, kayaknya ini tikus mainan Dedek. Karena kayaknya nurut sekali seperti itu, diputar di rumah itu muter seperti itu. Kemudian datang ke toko dan kemudian jadi pemeran di situ. Tetapi ternyata itu tikus betulan. Tikus yang paling kecil bisa dilatih. Kucing yang rasanya liar bisa juga dilatih. Kuda yang begitu kuat bisa juga ditundukkan. Tetapi kemudian Yakobus katakan gini, lidah tidak dapat dijinakkan oleh manusia. Sehingga saya berpikir tentang tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah lidah yang menghidupkan. Mungkinkah kita punya lidah yang menghidupkan? Padahal lidah kita itu tidak bisa kita jinakkan. Kemudian yang kedua, lidah itu tidak konsisten. Coba lihat ayat 9-10 ya. Ayat 9 dan ayat yang ke-10 dari Yakobus 3. Dikatakan dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Contoh praktis seringkali terjadi gini. Di gereja ketika ibadah kita nyanyi. Kita memuji Tuhan. Ketika di parkiran, mau keluar parkir, kemudian kita diserobot. Kita mau keluar, orang serobot kita. Kalau nggak hati-hati, yang kita katakan apa? Kita marah di sini. Padahal 10 menit lalu kita baru selesai memuji Tuhan. Tetapi 10 menit kemudian, karena diserobot, kita marah. Tidak konsisten. Kemudian apa lagi dikatakan oleh Yakobus di situ? Ayat yang ke-10. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Enggak konsisten. Begitu cepat sin A sin B-nya itu cepat. Begitu cepat satu titik bilang berkat, satu titik mengutuk orang. Satu titik memberkati orang, satu titik mengutuki orang. Satu titik memuji orang, satu titik marah sama orang. Enggak konsisten. Lidah kita itu kadang enggak konsisten. Perkataan kita itu kadang enggak konsisten. Kemudian yang ketiga, lidah bertentangan dengan status yang seharusnya dimiliki sebagai anak Tuhan. Ayat yang ke-10, 11 dan 12. Apakah mata air memancarkan air tawar dan air pahit dari lubang yang sama? Mungkinkah? Memancarkan
air tawar dan air pahit dari sumber yang sama? Nggak mungkin. Tinggal milih. Sumber ini airnya tawar atau airnya pahit. Kemudian dikatakan di sana, saudara-saudaraku, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Mungkin nggak? Kita nggak pernah lihat pohon zaitun ya. Anggap aja saya nggak pernah lihat. Mungkinkah pohon mangga menghasilkan buah apel? Mungkin aja sih lose kalau dicangkok. Tetapi kalau nggak dicangkok, mungkin nggak? Pohon apel menghasilkan buah rambutan? Nggak mungkin. Kemudian Yakobus katakan gini, mungkinkah seorang yang dikatakan anak Tuhan, tetapi perkataannya perkataan yang kotor? Perkataannya adalah perkataan yang kasar. Nggak mungkin. Tetapi realitanya itu terjadi. Realitanya itu yang terjadi di dalam hidup setiap orang, atau jangan setiap orang, di dalam hidup seseorang yang berkata dia anak Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, kekristenan sejati terlihat dari cara kita bicara. Kita harus memastikan bahwa hidup kita juga konsisten dengan apa yang kita yakini. Dan kata-kata kita juga harus konsisten. Kata-kata kita itu sama pentingnya. Sehingga saya katakan gini, menjinakkan lidah itu berada di luar kemampuan kita sebagai manusia. Sehingga kata-kata yang, apa tadi judulnya, kata-kata yang menghidupkan, tidak akan mungkin bisa terjadi untuk kita lakukan sebenarnya. Kalau dengan kekuatan diri kita. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa jinakkan lidah dengan kemampuan kita. Karena itu, bagaimana kita bisa menjinakkan lidah kita sehingga kata-kata kita itu bisa menguatkan orang? Maka carilah pertolongan Tuhan melalui doa. Mohonlah kepada Allah Roh Kudus untuk membimbing dan menjaga perkataan kita. Salah satu kisah yang di dalam Alkitab adalah kisah ini, Nabi Yesaya. Kita baca ayat yang kelima ya, yang sebelah sana. Ketika Yesaya mendapatkan penglihatan dan kemudian dia katakan gini, melihat kekudusan Tuhan, kemudian dia katakan gini. Kita baca sama-sama. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Yang bicara ayat yang kelima dari Yesaya 6 adalah Yesaya, seorang yang dipanggil Tuhan sebagai seorang nabi, seorang yang dikhususkan Tuhan, seorang yang akan diberikan tugas khusus oleh Tuhan. Tetapi Yesaya berkata, celakalah aku akan binasa. Kenapa aku akan binasa? Karena aku ini seorang yang najis bibir, seorang yang tidak bisa menjaga perkataannya, seorang yang tidak bisa mengekang lidahnya, seorang yang tidak bisa menggunakan kata-katanya untuk menguatkan seseorang. Kenapa? Dia katakan gini, karena aku tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa yang najis bibir juga. Ada orang yang katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesaya ini seperti hiperbola, seperti itu ya. Karena dia melihat kekudusan Tuhan dan kemudian dia melebih-lebihkan perkataannya itu. Tetapi bukankah itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita? Kita memperkatakan sesuatu yang buruk karena kita tinggal di lingkungan yang buruk. Kita mengucapkan sesuatu yang kasar, kotor, karena kita tinggal di lingkungan yang berkata-kata kasar dan kotor itu. Tetapi kemudian ayat yang ke-7, kita baca sama-sama. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni.
disentuh bibir, perkataan, bibir yang najis itu disentuh. Dan kemudian malaikat itu katakan, menyentuhmu maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bapak Ibu pikirkan tentang dua pertanyaan ini. Pikirkan tentang perkataan kita setiap hari. Yang pertama, apakah perkataan itu merupakan kata-kata penyemangat? Atau perkataan kita setiap hari adalah kata-kata kritikan? Kita mungkin berkata gini, apakah saya nggak boleh mengkritik? Boleh. Apakah saya nggak boleh marah, Boleh. Tetapi ada marah yang tidak membuat kita berdosa. Tuhan Yesus itu marah. Dan perkataannya keras ketika dia marah. Ketika dia membersihkan halaman bait suci. Dia marah. Tetapi dia tidak berbuat dosa di dalam marahnya itu. Bapak Ibu, kita bisa marah sama pasangan kita. Kita bisa marah sama anak kita. Tetapi marah kita bisa adalah marah yang berkenan sama Tuhan. Tetapi pertanyaan di dalam bagian ini adalah apakah perkataan itu merupakan kata-kata penyemangat atau kritikan yang membuat seseorang itu akhirnya down situasi dirinya. Yang kedua, apakah perkataan itu membangun atau menghancurkan? Apakah perkataan kita itu adalah perkataan yang membangun atau perkataan yang menghancurkan? Saya suka marah sama Felix. Saya suka marah kalau dia hari lepas hari itu di depan laptop seperti dia. Bukan ngerjain tugas, tetapi dia nonton. Kemudian saya bilang gini sama dia, Felix, 7 tahun lagi kamu akan kuliah. Dia tahun ini naik kelas 6. Berarti kalau dia naik terus, berarti 7 tahun lagi dia akan kuliah. Sambil saya marah. Nggak perlu saya tunjukkan saya marahnya gimana ya. Sambil saya marah, dengan nada tinggi, saya bilang, 7 tahun lagi kamu akan kuliah. Dan waktu 7 tahun itu, saya katakan singkat. Kamu harus mulai berpikir, mempersiapkan dirimu mulai sekarang, untuk masa depan. Dan masa depan itu, hanya kamu dan Tuhan. Dan kamu gumulkan itu sama Tuhan. Ketika saya marah, hati saya tidak panas. Saya marah karena saya ingin membangun konsep dia tentang hidup. Dan setelah itu, saya baik lagi. Kenapa? Karena hati saya nggak panas. Bapak Ibu, perkataan kita itu bisa membangun, bisa juga menghancurkan. Dan kita harus bertanggung jawab atas setiap perkataan kita. Refleksi pribadi saya adalah gini. Perkataan kita dapat menyembuhkan luka dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi perkataan kita juga dapat menyebabkan kerusakan besar. Jadi gunakan lidah kita dengan bijaksana. Mengucapkan kata-kata kehidupan, kasih, dan anugerah. Kita memohon pertolongan Tuhan dalam menjinakkan lidah kita. Agar ucapan kita dapat secara konsisten mencerminkan kebaikan dan kasih-Nya. Bagi saya, ketika kita mulai bisa menyerahkan perkataan kita, diri kita, dan ditundukkan kepada Tuhan, dan meminta Tuhan untuk memproses kita, maka poin judul dari renungan kita hari ini adalah lidah yang menghidupkan. Sangat mungkin terjadi. Lidah yang menghidupkan, lidah yang membangun,
perkataan yang menguatkan. Sangat mungkin terjadi. Tetapi kalau kita tidak pernah menyerahkan itu kepada Tuhan, tema kita hari ini tidak mungkin terjadi. Malah kita akan menjadi batu sandungan, kita akan menjadi tidak konsisten, kita menjadi orang yang membuat orang lain terlukai terus-menerus dengan perkataan kita. Karena itu bawalah perkataan kita, diri kita, dan minta Tuhan ubahkan. Dan saya percaya Tuhan sanggup ubahkan itu untuk kita. Kita berdoa. Tuhan, Kau tahu setiap perkataan demi perkataan yang pernah kami ucapkan, yang sedang kami pikirkan untuk kami ucapkan, ataupun yang nanti kami akan ucapkan. Engkau tahu apakah perkataan-perkataan kami adalah perkataan yang menghidupkan atau mematikan. Perkataan kami adalah perkataan yang menguatkan, memuliakan Tuhan, atau mempermalukan Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah kami bergumul untuk mengendalikan lidah mulut kami. Tetapi biarlah kami datang kepada Tuhan. Seperti Yesaya berkata, aku adalah orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Tetapi kemudian Tuhan membersihkan itu. Tuhan memulihkan, menguduskan, sehingga Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapa, Engkau berkati setiap kami. Mungkin kami bergumul dengan perkataan kami, yang mungkin kasar, yang mungkin tidak membangun. Kami bergumul untuk mengendalikannya. Tetapi kami tahu kami tidak bisa mengendalikan itu seorang diri. Karena itu terus tuntun kami ya Tuhan. Dan juga pakai orang-orang di sekitar kami, ingatkan kami. Untuk kami mulai memperbaiki perkataan-perkataan kami yang tidak berkenan pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.